Hai semua, selamat datang kembali di Bin Clip Movie. Kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film horor klasik yang berjudul Blood Rain 2005, di mana menceritakan wanita vampir cantik ras campuran yang menuntut balas kematian orang tuanya. Tanpa berlama-lama langsung aja, kita review filmnya. Dilatar belakangi pada abad 18, di mana ada sekelompok pemburu vampir bernama Brimstone. Mereka adalah Vladimir, Sebastian, dan Catherine, yang ditugaskan membunuh vampir yang mereka temui, dan mereka membunuh vampir dengan cara yang unik. Bartender itu kemudian memberikan sebuah pamflet pertunjukan sirkus. Di tempat itu, diadakan sebuah pertunjukan menarik, yang mana mereka mempunyai seorang dampir. Dampir adalah makhluk yang memiliki darah campuran antara vampir dan manusia. Dan di tempat ini, mereka membawakan dampir wanita bernama Rain untuk dipertontonkan. Awalnya tidak ada yang aneh, tetapi ketika mereka mencelupkan tangan Rain ke air, tangan wanita itu mendadak menjadi melepuh, dan tangan yang satunya disayat-sayat oleh anggota sirkus lain. Tetapi pembawa acara di sana mengatakan jangan khawatir, karena ia akan pulih kembali. Dan salah satu anggota karnaval lain menyembelih domba, dan menampung darahnya untuk Rain. Rain seperti kehausan meminumnya, dan seketika, tangan, dan semua lukanya pulih kembali. Setelah jadi tontonan, Rain dimasukkan kembali ke kandang, seperti layaknya hewan sirkus lainnya. Di tengah malam, pria yang memasukkannya tadi ternyata datang kembali. Meminta jatah pengencerotan pada Rain. Rain yang terciprat darah menjadi buas dan menyerang pria itu. Dan ia memanfaatkan situasi itu untuk kabur dari sana dengan menyerang anggota karnaval lainnya. Di tempat lain, seorang vampir bangsawan bernama Kagan. Ia diberitahu oleh anak buahnya yang bernama Domastir, bahwa seorang dampir atau ras hibrid bersembunyi di tengah-tengah karnaval. Dan hal itu mengingatkannya pada kejadian masa lalu, di mana Kagan menikahi wanita manusia. Dan ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaannya. Keesokan harinya, anggota Brimstone datang ke tempat karnaval, dan memenggal mayat orang-orang yang sudah digigit oleh Rain. Dan mereka tidak mengambil resiko dengan korban yang masih hidup. Karena cepat lambat mereka akan berubah jadi vampir juga. Di tengah malam, kereta kuda yang melintas dihentikan oleh seseorang, yang ternyata itu adalah vampir, dan menggigit mereka. Rain datang membunuh para vampir itu, dan meminum darahnya, karena ia tidak terlalu tertarik pada darah manusia. Rain berjanji tidak akan menyakiti mereka, dan ia meminta tumpangan untuk sampai ke kota. Di sana, ia mengetahui mana yang vampir dan yang bukan. Terdengar suara bisikan dari jauh, yang sepertinya ada seorang tukang ramal memanggilnya. Ia kemudian mendatangi tempat peramal itu. Seperti sudah mengenal Rain, tukang ramal itu menceritakan latar belakang Rain yang seorang dampir. Ia adalah anak dari bangsawan vampir bernama Kagan, yang bertujuan untuk menciptakan ras campuran yang kuat. Dan Rain mengutarakan niatnya untuk membunuh Kagan, tetapi peramal mengatakan hal itu tidak mudah. Walaupun demikian, tukang ramal itu memberikan solusi untuk Rain, bahwa Kagan sedang mencari jimat kuno berupa mata. Dan jimat itu tersimpan di sebuah biara, dan Rain segera pergi menuju biara yang dimaksud. Tanpa disadari, mata-mata Kagan mengawasi gerak-geriknya. Di lain sisi, Kagan yang mengetahui tujuan Rain untuk mendapatkan jimat mata kuno, segera memerintahkan anak buahnya dengan membawa banyak pasukan untuk menyusul Rain ke sebuah biara, dan membunuhnya. Rain yang telah sampai biara, berdalih dengan mengatakan ia pengembara, dan ia ingin menginap di tempat itu. Dan pendeta di sana mengizinkannya. Malam harinya, ia mengendap-endap menuju suatu ruangan bawah tanah untuk mencari jimat itu. Dan melihat sebuah pintu dengan kunci salib, dan kunci itu ada pada penjaga di sana yang sedang tertidur. Tetapi Rain tak sengaja membangunkan penjaga berwajah ganteng. Dan dengan terpaksa, Rain bertarung dengan penjaga itu, dan memberikan terapi pada wajahnya agar ganteng permanen. Rain masuk ke ruangan rahasia, dan mengambil mata kuno di dalamnya. Ketika Rain melihat jimat itu, jimat mata kuno cocok dengan Rain dan menyatu dengan matanya.
seorang pendeta yang memergoki perbuatannya. Dan ia diminta untuk tidak pergi, karena pasukan Kagan mencari mata itu, dan di luar, pasukan Kagan menyerang biara mereka. Rain segera memberikan perlawanan untuk menahan mereka, dan anggota Brimstone yang datang membantu mengalahkan pasukan Kagan yang menyerang. Tetapi Rain yang lengah mendapatkan pukulan dari belakang, dan anak buah Kagan membawanya. Vladimir dan Sebastian yang mengikuti Domastir melihat ia berhenti di suatu tempat milik seorang vampir bernama Leonid. Tetapi ketika melihat Rain, ia ingin menjadikan Rain salah satu selirnya, dan ia hendak menukarnya dengan selir miliknya yang lain. Dan Leonid sangat ingin memiliki mata Rain. Vladimir dan Sebastian menyelinap ke tempat itu dengan membunuh beberapa penjaga di sana, dan membebaskan tawanan manusia yang masih hidup. Ia masuk ke ruangan Leonid dan menghentikannya, yang saat itu ia akan mengambil mata Rain. Dan para Brimstone berhasil mengalahkan Leonid dengan memecahkan kaca, agar sinar matahari masuk dan membakarnya. Mereka pun kabur dari sana menuju markas Brimstone. Sebastian meminta Vladimir untuk tetap pada tugasnya membunuh vampir. Itu semua dikarenakan Vladimir membuat pengecualian pada Rain karena ia seorang ras campuran. Tetapi Vladimir mengatakan, pengecualian pada Rain dikarenakan Rain bukan vampir seutuhnya karena ia tak mempan salib. Sesampainya di Brimstone, ia dimasukkan ke penjara karena alasan keamanan. Tetapi karena Rain juga tidak ingin darah manusia, dan mereka mempunyai musuh yang sama yaitu Kagan, Vladimir membebaskannya. Rain menceritakan kisah masa lalunya, ketika ia masih kecil dan ibunya dibunuh Kagan di depan matanya. Karena hal itu, Vladimir memberikan kepercayaan dan melatih Rain untuk menjadi pejuang. Sebastian datang ke tempat Rain dan menceritakan masa lalu masing-masing, dan ternyata mereka berdua mempunyai masa lalu yang kelam. Rain yang prihatin, dan merasa satu penderitaan dengannya, mengajak Sebastian cocok tanam dengannya sebagai tanda kepedulian. Ternyata vampir juga punya nafsu. Mereka pun semakin akrab, dan terkenal di kalangan masyarakat Brimstone, sehingga Catherine merasa jealous pada Rain yang pamornya memudar dengan kehadiran Rain, yang sepertinya ia tak suka akan kehadiran Rain di Brimstone. Esoknya, Vladimir dan Sebastian mengajak Rain ke tempat pedagang daging di kota. Dan ternyata, ia juga menyediakan senjata untuk anggota Brimstone, dan memberikan Rain sebuah pedang baru. Di lain tempat, anak buah Kagan Domanstir membawa banyak pasukan untuk menyerang markas Brimstone. Dan saat mereka bertiga kembali, mereka menemukan seseorang yang terluka, dan mengatakan Brimstone sudah diserang. Ia juga mengatakan pada Rain bahwa Catherine mengkhianati Brimstone. Rain segera pergi menuju markas Brimstone, tetapi hal itu dihentikan oleh Sebastian yang mengkhawatirkan keadaannya. Tetapi, Rain bersikeras untuk tetap pergi ke markas Brimstone. Di sana, ia melihat semua orang sudah dibunuh oleh anak buah Kagan. Ia menghindari Domanstir dan pergi ke lorong bawah tanah untuk mencari pengkhianat Catherine. Dan Rain menemukan mereka yang akan bersiap mengambil jimat kuno di dalam air. Ketika Catherine menyelam untuk mengambilnya, Rain mengejarnya dan ia berhasil mengalahkan Catherine dengan menggigitnya, dan Catherine pun koit. Rain membawa jimat yang berupa jantung vampir ke kastil Kagan. Ia mempunyai rencana dengan berpura-pura memberikan salah satu jimat kuno jantung vampir. Alih-alih mendapatkan penghargaan, anak buah Kagan malah membawanya masuk ke penjara. Dari luar, anggota Brimstone yang tersisa Vladimir dan Sebastian yang diam-diam mengikuti Rain, nekat menerobos gerbang. Karena modal seadanya, mereka pun ditangkap dan dijebloskan penjara bersama Rain. Sementara itu, Kagan di aulanya sedang mengadakan upacara ritual untuk mengumpulkan reliks kuno.
dan Rain dinaikkan ke altar untuk diambil matanya yang sudah menyatu dengan jimat mata vampir. Di sisi lain, Vladimir dan Sebastian berusaha keluar dari penjara dengan memperdaya sipir penjara. Dan mereka menggagalkan upacara ritual itu. Sebastian membebaskan Rain, dan Rain bertarung dengan vampir di sana. Tetapi sayangnya, aksi Vladimir harus berakhir dengan tusukan dari Kagan. Dan Sebastian mendapatkan tusukan, walaupun ia berhasil membunuh Domanstir. Pertempuran Rain dan Kagan pun berlanjut. Sebastian berusaha menyelamatkan Rain yang terdesak, dengan melemparkan air suci pada Kagan. Dan Rain memanfaatkan momen itu untuk menusuk Kagan, dan Kagan pun hangus melepuh. Rain mendatangi Sebastian yang sekarat, tetapi ia malah menolak ketika Rain ingin menciumnya, dan Sebastian pun lewat. Di akhir cerita, Rain menggantikan ayahnya sebagai bangsawan vampir dengan duduk di singgasananya, dan cerita pun selesai. Ending yang tidak jelas. Yang membuat Mimin tidak habis pikir adalah, kenapa menolak ciuman ketika akan tewas? Apakah takut dosa? Kan sangat disayangkan. Dan kenapa menyerang kalau ujungnya masuk penjara? Biarlah mereka yang menjawab. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang berkat bantuan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video Bin Klip Movie selanjutnya.